Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 6 Juni 2024, Pekan Biasa ke-9. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 2, ayat 8 sampai dengan 15. Saudara terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus, keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malahan dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sabda ini benar. Jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatlah dan pesankanlah dengan sungguh semua itu kepada mereka di hadapan Allah. Dengan demikian, mereka tidak akan bersilat kata yang sama sekali tidak berguna, tetapi malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Berusahalah agar engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang mewartakan sabda kebenaran itu dengan terus terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 12, ayat 28b sampai dengan ayat 34. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang, mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Melihat bahwa orang itu menjawab dengan bijaksana, Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Lalu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah hukum atau perintah utama. Apa maksud hukum atau perintah utama? Setidaknya apa yang dikatakan Yesus itu sungguh bisa kita hidupi. Bahkan Tuhan bisa mengatakan kepada kita, "Jika engkau ingin mencintaiku, wujudkanlah dengan mencintai sesamamu." Bagaimana kita bisa mencintai Tuhan? Tidak hanya diukur dengan banyaknya waktu yang kita pakai dalam doa,
tentu saja tidak bermaksud mengesampingkan kehidupan doa. Tetapi hidup doa kita itu harus sungguh berbuah dalam kasih kepada sesama. Lalu, siapakah yang kita sebut sebagai sesama itu? Disinilah kita harus tegas. Sesama bukan melulu orang yang selalu mendukung kita, keluarga kita, orang yang seagama dengan kita, orang yang selalu sependapat dengan kita, orang yang selalu baik dengan kita. Namun sesama adalah semua orang, termasuk musuh-musuh kita. Sebagaimana Yesus mengatakan bahwa cintailah musuh-musuhmu dan doakanlah orang yang menganiaya kamu. Itulah kita harus mencintai semua orang. Semua orang patut mendapatkan pertobatan hidup dan berbalik kepadanya. Dan inilah tugas kita. Jika bisa demikian, gembiralah kita, karena sudah menabur benih surga di dunia. Mampukah kita menjadi sesama bagi siapapun? Marilah kita berdoa. Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai bagi siapapun di dunia ini. Jauhkanlah daripada kami sikap-sikap yang dapat menyulut konflik. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.